Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bersama Bu Suparni kita akan belajar materi teori masuknya Islam ke Indonesia. Kalau kita bicara tentang agama Islam, nggak bisa lepas dari yang namanya beberapa teori. Agama Islam masuk ke Indonesia dimulai dari daerah pesisir pantai, kemudian diteruskan ke daerah pedalaman oleh para ulama atau penyebar ajaran Islam. Proses dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia menurut Ahmad Mansur, seorang sejarawan, yaitu Ahmad Mansur Suryanegara, dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah, terdapat 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Ketiga teori tersebut memberikan jawaban tentang permasalahan waktu masuknya Islam ke Indonesia, asal negara, dan tentang pelaku penyebar atau pembawa agama Islam ke Nusantara. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu tentang teori tersebut. Yang pertama adalah teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13. Teori Gujarat lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu ada yang terhadap kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venezuela, Italia, yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1292. Marco Polo menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam, dan banyak para pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Teori yang kedua adalah teori Mekah. Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama, yaitu teori Gujarat. Teori Mekah ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab atau tepatnya juga yang ada dari Mesir. Nah, pendukung teori Mekah adalah Hamka, kemudian Van Lowen, kemudian juga T.W. Arnold. Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi maksudnya agama Islam di Indonesia terjadi jauh sebelum abad ke-13, yaitu tepatnya pada abad ke-7. Yang berperan besar terhadap proses penyebaran agama Islam ke Indonesia adalah bangsa Arab itu sendiri. Nah, setelah kita membahas teori Gujarat dan teori Mekah, maka teori yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia atau Iran. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam di Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura, atau meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung dan sangat dihormati oleh orang Islam yang ada di Iran. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut ternyata juga ada yang dikenal dengan upacara tabwi atau tabut. Sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur suro. Kesamaan ajaran sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan sufi dari Iran, yaitu Al-Halaj, juga merupakan pendukung dari adanya teori Persia. Pendukung teori Persia ini yaitu Husain Jayadiningrat. Nah,
Sekarang kita bahas cara masuknya Islam di Indonesia, yaitu melalui perdagangan. Pada abad ke-7 sampai ke-16 merupakan tahap awal masuknya Islam ke Indonesia dari pedagang muslim dari Timur Tengah dan India. Yang kedua adalah melalui perkawinan. Para pedagang muslim yang datang ke Indonesia akhirnya banyak yang menikah dengan wanita-wanita penduduk asli pribumi. Yang ketiga, melalui pendidikan. Para kiai mengajar di pesantren sering diangkat menjadi penasihat spiritual oleh raja dan bangsawan sehingga memberi kesempatan luas para kiai untuk menyebarkan agama Islam. Yang keempat adalah melalui tasawuf. Ajaran tasawuf banyak ditemukan dalam hikayat masyarakat. Para tokohnya seperti Syekh Abdul Somad, Hamzah Fansuri, dan Nuruddin Ar-Raniri. Yang terakhir adalah melalui kesenian. Melalui peninggalan kesenian banyak kita jumpai seperti seni bahat, seni musik, sastra, dan bangunan. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan. Nah, berdasarkan pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu berdasarkan 3 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang kedua adalah teori Mekah, yang ketiga adalah teori Persia. Nah, sekarang cara masuknya Islam ke Indonesia itu melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mari pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.